diri. Aturang panganjalima. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya boleh duduk ya. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, baik, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua ya. Nah, karena semuanya hadir, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu memasak menggunakan air, mandi menggunakan air, minum pun kita minumnya apa? Air. Minum air. Ya, ada yang minum jus ya, ada yang minum kopi di sini. Selap. Ya, nah semuanya kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak menggunakan air. Pernah nggak kalian berpikir kenapa air di bumi itu nggak pernah habis padahal sering kita gunakan? Karena air jatuh dari laut. Ya, karena air jatuh dari Karena air banyak itu. karena air banyak. Nah, dari mana sih asal air itu? Dari tanah, dari laut. Dari laut. Dari laut, benar sekali. Nah, kenapa air di laut itu tidak pernah habis? Karena ada siklusnya itu. Karena ada siklus, benar sekali. Apa itu siklus air? Nggak tahu. Tidak tahu. Nah, jadi air di bumi ini itu nggak pernah habis karena ada Siklus air. Nah, coba kita bayangkan apabila suatu hari nanti semua air bersih di rumah kalian itu habis, kira-kira apa yang terjadi? Tidak mandi. Nggak mandi, nggak makan. Jadi mandi mana? Apa? Mandi. Kok bisa mati, Yasin? Kenapa minum? Iya, karena nggak bisa minum. Kita dahaga ya, nggak bisa minum bisa menyebabkan kematian. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang proses dari tahapan siklus air. Kemudian kita belajar tentang kaitan antara siklus air dengan ketersediaan air. Kemudian kita belajar tentang bagaimana upaya menjaga ketersediaan air. Nah, sekarang kita akan, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang siklus air. Kalian simak baik-baik. Nanti setelah kalian menonton video yang Ibu tayangkan, Ibu akan memberikan pertanyaan. Jangan oleh kanan oleh kiri ya, fokus menonton video yang ada di depan. Kebanyakan 95% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali minum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai.
yang terjadi secara alami di lingkungan, termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dan membentuk air hujan yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika tidak menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, kalian bisa tonton di aplikasi Siklus di kelas 6. Nah anak-anak, tadi kalian sudah menonton video yang ibu tayangkan. Nah, dari video tersebut apa yang kalian tonton tadi? Air hujan kena sinar matahari lalu air menguap. Benar. Terus apa lagi? Uap menjadi awan ibu. Nah, benar. Terus apa lagi? Nah itu hujan turun Ibu. Nah, benar sekali. Nah, anak-anak, tahu nggak kalian di Indonesia itu ada beberapa daerah yang ketika pada musim hujan dia akan mengalami banjir dan ketika pada musim kemarau dia akan mengalami kekeringan. Menurut kalian, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hujannya sering. Benar, karena hujannya terlalu banyak. Terus apa lagi? Pohonnya ditebang ibu. Karena pohonnya ditebang. Nah, anak-anak, apakah penebangan pohon ini bisa mempengaruhi siklus air? Bisa. Bagaimana caranya? Air hujan tidak meresap ke tanah ibu. Air hujan tidak meresap ke tanah, benar sekali. Nah, apa yang terjadi jika siklus air itu terganggu? Jadi gurun Sahara ibu. Benar, jadi gurun Sahara, jadi kering. Nah, terus apa lagi? Banjir Ibu. Banjir, benar sekali. Inilah masalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini ibu membawa permainan apa ini? Ada yang tahu nggak? Spinner. Benar sekali, hari ini ibu membawa spinner. Ada yang mau coba nggak? Osin. Iya, Osin. Osin, silakan Osin. Nanti ke depan. Sabar ibu. Gimana ibu? Nah, jadi spinner ini spinner ini di atasnya itu ada fenomena siklus air dan di bawahnya itu ada keterangan. Coba Osin mainkan. Yang pertama itu ada evaporasi. Ada evaporasi. Apa itu evaporasi? Air dari laut menguap ibu. Benar sekali. Kemudian Yang kedua ada kondensasi. kondensasi. Apa itu kondensasi? Air berubah menjadi awan. Awan. Benar. Terus apa lagi? Yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi. Benar. Apa itu presipitasi? Airnya jatuh ke Air dari awan. Air dari awan jatuh ke bumi. Benar. Terus ada infiltrasi. infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Air hujan meresap ke tanah. Benar. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Osin. Nah, silakan Osin duduk. Nah, anak-anak, tadi setelah kita bermain spinner itu berisi tahapan apa saja? Evaporasi, kondensasi, filter, presipitasi, infiltrasi. Nah, ada 4 tahapan. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian bernyanyi agar kalian lebih ingat tentang tahapan-tahapan siklus air. Nah, kita akan menyanyikan lirik yang di depan ini menggunakan nada naik becak. Naik becak. Nah, Ibu akan bernyanyi duluan, nanti kalian ikuti ya. Air di bumi menguap itu evaporasi lalu membentuk awan, itulah kondensasi.
Air jatuh ke bumi itu presipitasi, meresap ke tanah itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Nah, seperti itu bisa? Bisa. Bisa, kalian semua berdiri. Oke, berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Oke, ibu hitung ya. 1, 2, 3. Airnya bumi menguap itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi, meresap ke tanah itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Oke. Nah, itu kan tadi nyanyian siklus air. Nah, nyanyian siklus air tahapan yang pertama ada apa? Air. Ada Evaporasi. Apa itu evaporasi? Air. Kemudian tahap yang kedua kondensasi. Yang ini kondensasi. Air membentuk awan. Kemudian tahapan yang ketiga presipitasi. Apa itu presipitasi? Air jatuh ke bumi. Air jatuh ke bumi biasa kita sebut sebagai hujan. Dengan tahapan yang keempat infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Air meresap ke tanah. Air meresap ke tanah. Benar sekali. Oke, ini presipitasi. Nah, saatnya mengasah pemahaman. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan LKM. Nah, nanti kalian diskusikan LKM ini beserta dengan anggota kelompok kalian. Di sini ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti diskusikan, kemudian nanti setelah kalian mengerjakan dan berdiskusi, kalian maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ya, Osin? Apakah semua harus mengisi? Ya, semua anggota kelompok itu harus mengerjakan LKM yang ada. Oke? Baik ibu. Jadi sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Nanti mungkin ibu. Iya, baik, sambil jalan ya ibu bagikan LKM-nya, kalian kerjakan. Apa nih? Nah, ada kelompok yang udah selesai. Coba ibu minta perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo. Kenalin, aku Ika, aku dari kelompok 1. Di sini aku mau presentasiin tentang apa yang udah kelompok kami buat. Baik, teman-teman dulu dong. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa? Siklus air, Bu. Siklus air, benar sekali. Apa itu siklus air, Sela? Siklus air itu perputaran air secara terus-menerus, Ibu. Benar, perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer. Kemudian Jatuh. kembali lagi ke bumi. Benar sekali. Nah, apa saja tahapan dari siklus air? Ibu. Ardi, coba sebutkan.
Yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada kondensasi, kemudian yang ketiga ada presipitasi, dan kemudian yang keempat ada infiltrasi. infiltrasi. Benar sekali. Nah, apa manfaat dari siklus air? Menjaga air, Bu. Menjaga ketersediaan air. Benar sekali, Sela. Kemudian apa akibat jika siklus air terganggu? Banjir. Kekeringan, kesulitan air bersih. Nah, jika siklus air terganggu itu akan menyebabkan bencana atau fenomena bagi kehidupan manusia, tumbuhan dan juga hewan, makhluk hidup. Benar sekali. Nah, bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air? Hemat air, benar. Terus menanam pohon, benar. Terus Tidak membuang sampah ke sungai. nah, tidak membuang sampah di sungai, benar sekali. Kemudian Buat sumur resapan itu. membuat sumur resapan. Nah, benar sekali. Nah, kalian sudah paham ya tentang siklus air, kemudian tahapannya, manfaatnya, kemudian cara untuk menjaga ketersediaan air. Nah, Nana, kira-kira setelah pembelajaran tadi, bagian mana yang masih sulit kalian pahami? Ada yang masih sulit memahami? Oke, Osin, apa Osin? Saya masih bingung di perbedaan infiltrasi sama limpasan. Infiltrasi dengan limpasan. Nah, Nana, infiltrasi itu adalah air yang sudah jatuh ke bumi itu meresap ke tanah. Sedangkan limpasan adalah air yang mengalir di permukaan tanah. Contohnya sungai. Ya, sungai, air yang jatuh dari tanah itu mengalir ke mana? Ke laut. Nah, kemudian kalau infiltrasi, air yang jatuh ke tanah itu meresap ke tanah. Nah, seperti itu, benar sekali. Sekarang siapa yang bertanggung jawab menjaga ketersediaan air? Kita semua. Kenapa? Karena Untuk hidup, untuk air. makhluk hidup Untuk air. membutuhkan air. Benar sekali. Nah, Nana, bagaimana perasaan kalian belajar dengan ibu hari ini? Senang. Kenapa senang? Bagaimana yang membuat kalian senang? Karena bisa main sinar. Bisa main sinar. Ada Oke. video. Ada video. Oke. Apalagi yang membuat kalian senang? Penyanyi, Bu. Dapat nyanyi. Benar sekali. Nah, jika Nana senang, ibu juga turut senang. Kita semua senang. Benar sekali. Karena kalian semua senang, ibu ada pekerjaan rumah untuk kalian. Nah, baik anak-anak, tugas kalian nanti di rumah adalah membuat simulasi sederhana tentang siklus air menggunakan alat dan bahan yang biasa kalian temukan di rumah. Nanti kalian lakukan simulasi sederhana dan kalian harus menuliskan hasil pengamatan kalian. Ngerti? Nah, Nana, ibu sangat bangga sama kalian hari ini karena kalian sudah aktif berdiskusi, bertanya, menjawab, dan kalian juga semangat mengikuti kelas ibu hari ini. Nah, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Atura para santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu.